membidik posisi 3 besar diusung Bali United saat menghadapi Maluku United pada pekan ke-6 BRI Liga 1 di Stadion Sultan Agung Bantul Sabtu malam. Gol baru tercipta di menit ke-41. Kerja sama apik dari sayap kiri diselesaikan dengan sempurna oleh Yance Sayuri lewat tendangan kerasnya. Tak butuh waktu lama, Serdadu Tridatu membalas jelang babak pertama berakhir. Umpan cutback Mitsuru Maruko salah diantisipasi Casio Sid yang mencetak gol bunuh diri. Tim tamu berbalik unggul di babak kedua, tepatnya menit 67. Kemelut di depan gawang Malut dimanfaatkan Madi Dito menjadi gol. Keunggulan Bali United semakin jauh di menit ke-82 saat tendangan Muhammad Rahmat menjebol gawang tuan rumah. Bali United menegaskan kemenangannya menjadi 4-1 lewat gol Irfan Jaya di penghujung laga. Kemenangan ini mengantarkan tim besutan Stefano Cuguran naik posisi 3 klasemen dengan poin 11, sedangkan Malut United tertahan di posisi 13. Jadi satu-satunya tim yang belum meraih kemenangan musim ini membayangi Madura United kala bertandang ke markas Dewa United di Stadion Kapten Iwan Dipta Gianyar Sabtu sore. Namun Dewa United berhasil unggul ketika laga baru berjalan 7 menit. Sepakan Egy Maulana Fikri dari luar kotak penalti tak mampu dihalau kiper Wagner Augusto. Laskar sampai kerap tak tinggal diam dan menyamakan skor di menit ke-23 melalui Muninya. 8 menit berselang, Alex Martins kembali membuat tuan rumah unggul usai memanfaatkan umpan Altabala. Madura United kembali membalas ketika babak kedua baru berjalan 2 menit lewat tendangan Iran Junior. Tim tamu berbalik unggul di menit ke-73, lagi-lagi melalui gol Lulinya yang memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Drama terjadi di akhir laga. Hukuman penalti yang diberikan wasit mendapat protes dari pemain Madura United meski telah melalui pengecekan VAR. Penalti pun tetap diberikan. Alex Martins berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik. Skor 3-3 bertahan hingga laga usai. Hasil ini membuat Dewa United tertahan di papan tengah dengan poin 7, sedangkan Madura United terpuruk di dasar klasemen tanpa kemenangan. Dari laga lain, PSS Sleman membidik 3 angka saat menjamu Arema FC di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah dalam lanjutan pekan ke-6 BRI Liga 1 Jumat sore. 23 menit laga bergulir, PSS berhasil unggul. Berawal dari umpan jauh Kevin Gomez, bola diterima bek kanan PSS, Failmon Ofosu Aye, yang kemudian mengecoh 2 pemain Arema dan menuntaskan aksinya dengan sebuah gol menggunakan kaki kiri. 16 menit berselang, tuan rumah kian menjauh. Kali ini gol dicetak oleh striker muda Hoki Caraka, yang melepaskan sepakan kencang dari luar kotak penalti ke arah sudut atas gawang Singo Edan. Skor 2-0 mengantar kedua tim ke bilik ganti. Pada menit ke-51, Arema mendapat kado penalti setelah Charles Lokolingoy dilanggar di kotak terlarang. Lokolingoy yang maju sebagai algojo menuntaskan tugasnya dengan apik. Skor menjadi 2-1. Tidak ingin kecolongan lagi, Super Elang Jawa langsung merespon melalui gol Hoki Caraka. Keunggulan 3-1 PSS Sleman tak berubah sampai laga berakhir. Ini jadi kemenangan perdana PSS di BRI Liga 1 musim 2024-2025. Sementara bagi Arema, ini jadi kekalahan kedua. Halo Soccer People, jumpa lagi dalam program Soccer Lover yang menyajikan berita sepak bola menarik dari dalam maupun luar lapangan hijau. Tadi kita udah simak ya, bagaimana laga di pekan ke-6 BRI Liga 1 seru-seru banget. Tapi yang selanjutnya ini bukan masalah seru, ini panas bos, ya gak sih? Karena ini adalah El Clasico Indonesia, di mana Persib Bandung akan berjumpa dengan Persija Jakarta pada Senin sore. Gimana seluk-beluknya ya, tensi panas mungkin, gimana bisa kita bahas tentang rivalitas Jackmania dengan Viking. Tentunya kita harapkan semuanya kondusif, suasananya baik. Kita akan kupas bersama dengan Ketua Umum Jackmania Diki Sumarno. Kak Diki, apa kabar? Kabar baik. Sehat-sehat? Alhamdulillah Waduh. sehat. Sehatnya, sehat deg-degannya sehatnya nih. Saya jantung saya disehat-sehatin. Sehatnya dipersiapkan ya untuk laga Senin ya. Ini kalau kita lihat pertandingan panas ini Persija Jakarta bersama dengan Persib Bandung. Sebenarnya kalau dilihat dari jadwal Persib nih waktu istirahatnya sebenarnya kan lebih sedikit gitu ya. Kalau ngomongin performa sih sebenarnya harusnya di atas kertas atau di bayangan kita Persija bisa lebih siap. Harusnya. Kenapa harus? Enggak, karena gini.
Kalau di bola kita kan memang kalau secara teknis pasti lebih diuntungkan Persija karena Persib mungkin hari Kamis malam baru main, Jumat, Sabtu, Minggu, terus Senin udah main lagi. Kalau Persija terakhir main tuh hari Senin, jadi punya waktu 7 hari lah bedanya gitu loh. Ya memang ini harus bisa dimanfaatin sama Persija buat ngambil keuntungan itu, bahwa secara fisik harusnya lebih kuat, lebih siap, lebih bisa lebih bisa ngapa-ngapain lah dari sisi persiapan juga. Cuma balik lagi bahwa sepak bola Indonesia itu kan kadang bukan hanya teknis ya. Faktor non teknis itu artinya faktor stadion, faktor penonton, faktor semangat itu menjadi faktor penentu yang justru bikin pertandingan itu bisa berubah di luar prediksi teknis kita gitu loh. Karena kan misalkan Persib main di Bandung di Jalak Harupat dengan full ditonton sama bobotoh. Ya itu kan bisa jadi dua hal bahwa itu bisa jadi kekuatan ataupun jadi kelemahan. Kekuatan itu karena kalau pemain Persib bisa ngambil energinya bobotoh bisa bagus gitu loh. Tapi kalau dijadiin beban kan juga jadi bahaya juga buat Persib. Nah, kalau dari sisi Persija memang berharap bahwa ketika ada penonton, sama ketika banyak penonton datang ke stadion, mereka mendukung lawannya Persija, pemain Persija harusnya jadi motivasinya lebih tinggi. Itu yang kita harapin, lebih tinggi untuk saya bisa nih ngalahin tim ini di depan penontonnya sendiri segala macam. Ini akan punya kebanggaan lain gitu loh. Apalagi bagi fans-fans yang nobar banyak di Jakarta gitu dan di kota-kota lain. Jadi dari di atas kertas memang Persija lebih diuntungkan dari sisi istirahat doang, tapi balik lagi bahwa penonton itu menentukan. Banyak faktor X ya sebenarnya kalau dalam sebuah pertandingan sepak bola. Dan kenapa sebenarnya senang banget nih Soccer Lover bisa mendatangkan Kak Diki juga kan, karena pemain ke-12 itu benar nggak kalah pentingnya. Ya kan, sepak bola tuh nggak cuma perkara pemain 11 orang kali 2 dan waktu, jadi penonton juga sangat menentukan. Nah, berbicara mengenai laga juga nih, kita memang sampai salah duduknya. Mau ngomongnya takut. Tapi kan memang kan kita bisa melihat nih kayak dua pertandingan ini Persija Jakarta nampaknya tidak atau belum mampu memetik kemenangan di dua pertandingan sebelumnya gitu. Dan kita juga tahu bagaimana mungkin sebenarnya pembenahan secara pergantian pelatih ini juga sudah diupayakan nampaknya kan. Sekarang sudah ada pelatih baru, Carlos pegang, bahkan dia sebelumnya pernah punya pengalaman di Bangkok, tapi nampaknya memang belum keluar gitu. Diki sendiri ngeliatnya kayak gimana? Gini, kalau bicara 5 pertandingan awal Liga musim ini, sebetulnya kita Persija tuh kan 2 kali menang, 2 kali seri, 1 kali kalah. Kalah di tandang lawan Biak, itu pun penontonnya sedikit. Menang 2 kali di JIS di Jakarta dengan penonton banyak di depan Jackmania. Seri di lawan Tangerang main di tanpa penonton juga, dan kemarin seri juga di GBK lawan Dewa United. Dewa United kita sama-sama tahu bahwa memang Dewa United punya kekuatan juga yang luar biasa. Tapi gini, masalah pelatih ini kan sebetulnya nggak terlalu jauh beda dengan Persija musim lalu sebetulnya dari sisi komposisi pemain. Hanya asing aja yang berbeda kan. Kita lokal juga nggak ada yang nambah gitu, hanya asing yang beda. Masuknya Ramon, Eduardo sama Pedro ini kan belum menjadi pembeda memang, belum menjadi pembeda dari permainan. Jadi kalau bicara mengenai koreksi pelatih atau performance pelatih, ya saya rasa sih hari ini mungkin masih on track ya. Masih on track lah. Kita gagalnya tuh hanya udah dari 5 pertandingan udah 2 kali gagal sih, karena targetnya kan di kandang harus menang terus, di tandang nggak boleh kalah. Seri oke, tapi nggak boleh kalah. Ternyata di tandang kita udah kalah sekali lawan Biak, sama di kandang seri lawan Dewa. Nah, baik lagi. Ini kan yang perlu dilihat bagaimana manajemen itu merekrut pelatih berdasarkan apa kan, itu kan, bahwa sebenarnya kekurangan musim lalu apa, kekuatan musim kita ini apa, terus bagaimana dan siapakah pelatih yang cocok untuk meramu tim ini menjadi sesuatu akhirnya. Nah, ini memang yang akhirnya kemarin di awal musim kemarin banyak pertanyaan lah, bukan hanya dari media tapi fans juga nanya, kok kenapa Carlos Pena gitu ya. Mungkin jawaban manajemen bahwa Carlos Pena itu kan lagi musimnya pelatih muda, ya kan, ada Enrique, ada Xavi segala macam, itu kan pelatih muda semua lah kalau di luar negeri, di Eropa lah. Cuma aku nggak tahu di Indonesia bisa berlaku apa enggak. Tapi sisi positifnya bahwa kalau Persija ini ada satu faktor menarik. Persija kalau jor-joran itu pasti berantakan timnya. Kalau jor-joran ngambil pelatih bagus segala macam, contohnya misalkan 2 musim lalu kita ngambil Thomas Doll, harus ada tragedi yang bikin sepak bola kita berhenti dan lain segala macam, akhirnya jadi berubah semua sepak bola kita. Terus 2014 atau 2015 kita juga pernah pemain bintang semua segala macam, sepak bolanya berhenti saat itu ya kan. Kian Bilik kalau nggak salah itu berhenti. Itu Persija benar-benar tim bintang, datengin Greg, Stefano Lillipali, Martin Fang segala macam. Itu bintang banget deh, itu udah harusnya sih bisa juara lah, tapi ternyata liganya berhenti. Nah, aku ngeliat situasi tahun ini tuh
moodnya tuh sama kayak 2017. Carlos Pena datang ke Persija itu kan mungkin sama moodnya dengan Carlos Teko saat itu, Stefano Teko itu untuk datang ke Persija kan nggak banyak yang kenal Teko. Orang tahu Teko karena dia jadi asisten pelatih di Persebaya saat itu gitu loh. Tapi kan orang secara kepelatihan nggak ada yang tahu Teko tuh siapa dan bagaimana. Nah, tapi ternyata lucknya tuh ada gitu loh. Ada lucknya 2017 peringkat 5, 2018 kita juara gitu. Nah ini aku berharap bahwa balik lagi bahwa sepak bola bukan hanya faktor teknis tapi non teknisnya itu juga ada, kali aja nih rezekinya datang di Carlos Pena ini gitu. Tapi aku dengerin ini sebuah positive thinking yang Iya, luar ya, biasa ya, kepercayaan dirinya, keyakinannya positif banget gitu. Tapi kalau boleh ditanya apakah sosok Carlos Pena ini sudah, dalam arti gini, balik lagi penonton atau supporter gitu kan pasti melihat dan memiliki karakter keinginan pengennya sih dapetnya pelatih yang kayak gini. Maunya sih Pep Guardiola, maunya sih Jose Mourinho gitu lah maunya kan kalau maunya. Tapi maksudnya kualitas dari Carlos Pena sendiri menurut Diki ini sudah checklistnya ada nggak sih yang kecek gitu? Misalnya dilihat dari mananya? Ya nggak ada sih. Gak ada beneran. Maksudnya dari sisi prestasi dia belum pernah bawa juara juga. Iya kan maksudnya itu kan. Itu kan belum pernah bawa juara juga. Secara pengalaman juga baru dan umurnya masih justru tuaan Maman Abdurrahman dibandingin Carlos Pena kayaknya. Yes. Iya kan gitu. Jadi ya belum, tapi kan balik lagi bahwa ya kita coba aja dulu. Kalau misalkan pemilihan pelatih ya nggak tahu nih ya, cuman sebagai ketua umum Jackmania gitu, maksudnya itu sebuah organisasi yang gede banget gitu. Ada nggak sih komunikasi gitu dari manajemen ada, yang kayak ngomong nih kalau ini gimana, kalau gini, ada. Atau kandidatnya deh dikasih tahu, tapi kembali lagi bahwa manajemen kan pasti punya jawaban dan argumentasi lain dan pasti punya alasan kenapa A B C D E gitu. Bentar dulu. Sekarang Carlos Pena nih jatuhnya ketok palunya. Kandidatnya kemarin siapa? Ya adalah. Adalah. Berapa? Agak gini. Ada berapa? 3. Ada 3 guys. Ada 3, ada yang dari Eropa, 2-nya dari satu dari Eropa, 1 Asia, 1 Si Carlos Pena ini. Enggak, 1 Eropa, ada 2 Eropa berarti 2 Eropa, berarti 1 4 Asia. dong. 2 oh Eropa. iya, sorry. Enggak. Si Carlos Pena kan dari Eropa juga. Jadi 2 Eropa, 1 Asia. Termasuk. Berarti ada 3 orang. Tebak-tebakan yuk. Adalah salah satunya pelatih Asianya cukup terkenal sih gitu. Oh sorry, ada 4, satu lagi Amerika Latin. Kan? Ada Amerika Latin, satu lagi Amerika Latin. 4. Oke, tahu banget. Tapi kan biar Diki aja yang ngomong gitu kan. Biar lebih valid gitu. Nah, kalau sebenarnya dari 4 ini kan sebenarnya adalah satu yang kita mau, emang sebetulnya yang fans mau ada, karena yang pengalaman itu lebih meyakinkan masih gitu. penasaran aja kali masalah fans soalnya sama dia gitu. Iya. Ada. Kan dia why? Kenapa Carlos Pena pilihannya? Ya itu dia bahwa mungkin gini. Ada hubungannya sama budget mungkin. Ya gini, makanya musim ini kan musim yang paling berat buat Persija. Ya. Karena musim lalu dan 2 musim sebelumnya kan kita sama-sama tahu Carlos Dol tuh secara hitung-hitungan kan waduh ya lumayan tinggi lah ya, versinya manajemen ke kita tuh bahwa tinggi segala macam bla bla bla, dan akhirnya pemain-pemain yang datang pun saat itu Hanno Behrens, terus Kremecic yang bisa kita main di FIFA, bayangin. Kita pemain Persija bisa main di FIFA gitu loh. Nah itu kan memang harganya juga tinggi-tinggi dan memang nggak sesuai sama prestasi sehingga income-nya pun jauh lah, dan bisa dikatakan mungkin situasi keuangan juga nggak stabil dan nggak bagus gitu. Lalu ini mungkin solusi segala macam, ya udah sudah. Cuma kan dari sisi fans kita cuma bilang ya sudah silahkan putuskan, tapi apapun keputusannya bisa dipertanggungjawabkan. Itu aja, bahwa kita nih juga paham situasi Persija seperti apa, kondisinya kayak gimana. Musim lalu kita main berapa kali di luar kandang ya gitu loh, main di Bali berapa kali, 3 kali home di Bali musim lalu gitu loh. Nah kita paham itu dan berarti tinggal dipertanggungjawabkan aja gimana ya. Dilala alhamdulillah, aku nggak tahu kenapa 3 pertandingan awal Persija bagus, bisa dikatakan 2 kali menang 1 kali seri gitu loh, dan menang 3-0 lawan Barito di JIS di pembukaan liga. Gustavo Almeida hat-trick. Wow, itu kan sesuatu yang luar biasa sebetulnya bagi fans. Ada satu harapan lah. Sebenarnya kan kayak yang dibutuhin sama fans itu apa sih? Cuma harapan doang. Iya kan? Loh, kita milih, let's say gini, Jose Mourinho ngelatih Persija, kan dia yang dikasih harapan. Ketika harapan itu muncul, maka kita jalan. Nah, ketika harapannya tidak sesuai dengan kenyataan, ya kan silakan dipertanggungjawabkan. Dan ketika juga materi si pemberi harapan itu tidak sesuai sama harapan kita, ya kita akan pertanyakan. Tapi kalau itu masih berjalan on track, ya sudah, kita akan support bisa. Oke, kita akan beralih nih dari soal pelatih ke pemainnya deh gitu sekarang ya. Kita tadi bisa melihat juga bagaimana sebenarnya kan ada perpaduan antara pemain lokal dalam tanda kutip sama pemain impor gitu ya. Nah kita mau ngomongin Marco Simic dan juga Gustavo Almeida yang kelihatannya tuh masih kurang greget gitu ya.
Kayak- game sih, 2 game sih ya. Kalian ngeliatnya gimana? Karena gini, Gustavo Almeida itu di pertandingan pertama hat-trick. Hmm. Aku nggak tahu pemain klub Liga 1 selain Gustavo Almeida yang di match pertama hat-trick udah ada berapa banyak gitu. Tapi ya mungkin Gustavo Almeida jadi salah satu bagian dari sejarah itulah. Ya oke, Gustavo Almeida oke, cuma memang 2 match ini lawan Biak sama lawan Dewa harusnya kita bisa menang sih. Ya karena kan kita berharap lebih lah dalam tanda kutip Harusnya ya. bisa menang. Jadi ada beberapa peluang yang nggak jadi gol gitu loh, karena memang kesalahannya elementer banget. Misalnya depan gawang udah kosong, bolanya ke samping itu. segala macam. Makanya aku Bener. aku pernah bilang di sosial media, aku gini, kayaknya perlu mandi kembang deh. 7 rupiah ya. Kayaknya sih perlu mandi kembang deh kayaknya sih, karena ya harusnya masuk, ya nggak balik lagi karena gini, pemain bola itu dikontrak dan dibayar nilainya itu berdasarkan kontribusinya. Ya kan, saya bayar orang misalkan Rp1.000 pasti berharap kontribusi yang Rp1.000 juga. Saya bayar orang Rp100.000 berarti berharap itu juga gitu. Jadi ya Gustavo Almeida sama Simic, kalau Simic ya dia pasti dari sisi taktikal ya, kita ngeliatnya kayak gimana, dia dibutuhinnya gimana segala macam. Dan Simic memang pemain yang paling profesional mungkin di Persija gitu loh, bahwa dia cukup mencintai Persija, dia fight terus untuk dirinya sendiri sampai akhirnya musim lalu dia jadi penyelamat kita, dan musim lalu top skor Persija adalah Marco Simic. Dan itu kan baru panas di belakang. Ya. Baru panas di belakang. Nah, Tapi haruskah kita menunggu sampai belakang gitu kan ya nggak harusnya sih pengennya enggak, ya. harusnya sih enggak. Cuma kan makanya balik lagi Oke. bahwa ya kita tinggal nunggu momentumnya, karena sepak bola kan balik lagi momentum ya. Dimana- Benar. Nah, tinggal tugas fans ini terus menyemangati para pemain itu untuk tetap berprestasi dan berkontribusi terhadap Persija. Karena kalau enggak ya kasihan pemainnya juga pasti kan beban, misalkan sosial medianya. Sekarang zaman sosial media diserang lah segala macam, misalkan mental lah gitu loh. Jadi ya aku sih berharap teman-teman fans itu tetap support itu, walaupun memang secara kontribusi kami berharap nanti pertandingan pekan ke-6 lawan Persib ya Gustavo Almeida atau Marco Simic itu bisa berkontribusi yang lebih nyata lagi. Tapi buat Persija. sejujurnya gitu ya, kita tarik kerangkum dikit gitu. Kalian tuh Jackmania sudah melihat belum sih harmonisasi antara Carlos dengan para pemain gitu? Membawa sampai saat ini gitu. Ada hal yang kita mau tahu, ada hal yang kita nggak perlu tahu sebetulnya. Jadi kalau dilihat dari suasana memang beberapa kali tempat latihan, suasana memang lebih cair sih. Hari ini tuh lebih cair suasana. Jadi maksudnya nggak ada gap lah, dan mungkin karena Carlos juga umurnya nggak terlalu jauh ya gitu loh. Kalau kemarin kan Thomas dulu kan agak jauh, terus pelatih sebelumnya juga agak jauh gitu. Kalau sekarang pemainnya ini benar-benar yang akrab dan kayaknya nggak neko-neko aja. Kalau kamu ngelihat kayak strategi yang diterapkan Carlos nih get along nggak sama para pemain? Nggak ada yang jauh beda. Nggak beda-beda amat ya? Kayaknya, karena posisi pemainnya sama. Soalnya pelatih kan tugasnya cuma ini doang. Cuma sebenarnya kalau dari strategi aku nggak tahu. Kayaknya mau siapapun pelatihnya dengan komposisi ini Persija akan main kayak begitu deh. Ya maksudnya kita punya ada let's say back punya Rizky Ridho, Ferrari sama Kudela. Kan nggak mungkin nyadangin satu sebenarnya kita main 4 back, ya kan? Pasti tiga-tiganya dimaksimalkan kekuatan, kan kekuatan yang luar biasa nih gitu loh. Nah itu loh maksudnya, jadi nggak mungkin lah kita berubah jadi 5, jadi 4-4-2 atau 4 berapa-berapa gitu, karena memang ya komposisi backnya 3 nih top 11 kita bener-bener ada di situ gitu loh. Jadi kalau bisa dibilang mungkin yang paling bisa kelihatan gitu bedanya atau kelihatan sedikit berbeda dengan Thomas Doll adalah vibes-nya gitu ya. Vibes sama dari pemain Carlos. asingnya aja. Beda kan gitu loh. Jadi masuk pemain asingnya kalau Thomas Doll mungkin agak karena banyak Eropa ya, jadi ya apa ya lebih taktis aja lah. Kalau sekarang kan memang Amerika Latin jadi ya udahlah. Dan walaupun si Ramon itu dari Spanyol ya, dia main nomor 6. Ya balik lagi memang kontribusi belum kelihatan. Oke, mirip tapi menurut Tiki sendiri, menurut teman-teman Jackmania, prefer yang mana? Prefer yang mana? Kalau prefer yang mana belum kelihatan karena baru 5 pekan. Kita kan Baru 5 nantikan pekan. ya, Iya, apakah maksudku get along-nya makin naik ya, atau enggak betul, gitu. gitu. Ya, Dan ya, tapi kan so far ketika masuk semifinal Piala Presiden kemarin ya oke lah gitu. Oke lah kita oke lah. Jadi dalam target harapan itu masih ada ya, balik lagi Masih soal ada harapan. harapan masih ada. Oke, nah ini ngomongin lagi soal pendukung gitu. Bagaimana kita tahu gegap gembita meriahnya sepak bola Indonesia memang tidak lepas dari para pendukungnya. Di sini kita menghadirkan Diki sebagai ketua umum Jackmania. Tapi jika bertemu dengan Persib, tentu kita tidak akan melupakan sosok Viking di sini ya. Dimana ini memang kalau saya lebih memilih kata-kata persaudaraannya, ceritanya ini sudah lama terbangun gitu ya, gitu ya. Nah, situasinya, tapi tetap bersaudara dong ya. Saudara. Nah, tapi melihat kondisi saat ini antara hubungan Jackmania dengan Viking, sebenarnya Diki melihatnya trennya arahnya kemana nih? Apalagi kan sekarang kalau misalkan pertandingan itu ada beberapa peraturan yang memang harus ditaati gitu. Dalam nggak boleh away misalkan. Dalam mendatangi pertandingan gitu. Iya, sebenarnya gini.
aku bicaranya mengenai Jackmania dengan Bobotoh secara keseluruhan lah ya. Ya. Bukan hanya dengan Viking gitu. Oke. Jadi ya hubungannya sih sebetulnya gini. Kita memang mungkin belum bisa untuk satu tribun bareng. Belum bisa gitu karena satu dan lain hal. Aku suka nih kata-katanya Gitu, belum kita bisa. belum bisa. Suatu belum saat bisa, nanti ya. mudah-mudahan bisa. Iya Pak, harusnya harus bisa. Suatu saat harus bisa. Kita belum bisa hari ini. Ya karena dengan satu dan lain hal. Cuma kan balik lagi bahwa yang bisa kita lakukan hari ini adalah kita mengajak teman-teman kita, anggota-anggota kita semua masing-masing kelompok untuk saling fokus dukung timnya masing-masing tanpa harus ngurusin tim orang lain. Itu aja sebetulnya sih. Gitu karena sepak bola ini kan ya rivalitas, quote-unquote rivalitas antara Persija dan Persib ini kan jadi hal yang paling menarik sebenarnya di Indonesia hari ini kan, bahwa bagaimana terjadi ini dua tim ini segala macam, apalagi ditambah bumbu-bumbu yang lainnya gitu loh. Nah ini kan yang menjadi apa ya, jadi bagi Jackmania sendiri sini bukan beban mental, tapi ini menjadi satu challenging buat Jackmania bahwa yuk gimana Jackmania menyikapi rivalitas ini. Ya kalau kita sih prinsipnya bahwa energi kita cuma buat Persija, makanya kita sering banget campaign fokus Persija karena memang untuk itu gitu. Udah hubungan sama teman-teman Bobotoh baik yang pengurus senior segala macam, ketua Viking, ketua Bomber juga baik. Kami komunikasi, Jackmania komunikasi baik segala macam. Apalagi setelah kemarin tragedi Kanjuruhan ada perbaikan. Ada perbaikan komunikasi dan ada perbaikan tensi. Gitu. Nah ini yang harus dijaga, jangan sampai tensinya tinggi lagi gitu loh. Benar. Jangan sampai makan kambing lagi terus itu jeder lagi kan nanti kambuh pingsan kan jadi susah ya kan. Gitu ibaratnya gitu loh. Ini tensinya udah normal, udah nggak tinggi nih. Ya. Gitu. Alhamdulillah gitu loh. Walaupun masih bahaya ya, tapi tensinya harus dijaga gitu aja sih. Karena kan gimana pun juga gitu ya, setiap kita awalnya kan semangatnya sebenarnya ingin menyaksikan pertandingan dengan menyenangkan gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat tim Persija atau tim Persib setiap mau tanding kadang-kadang harus datang ke lapangan pakai rantis gitu, pakai tank, pakai segala macam juga kadang-kadang ya dalam hati jadi bukannya mau fun tapi malah jadi bersiap gitu kan. Iya, balik lagi kan culture follow system ya. Maksudnya culture kita belum siap untuk hal-hal seperti itu karena sistem kita belum meng-create itu gitu loh. Ya maksudnya kayak contohnya misalkan bagaimana membuat pemain Persija nyaman di Bandung, bagaimana membuat pemain Persib nyaman di Jakarta itu kan ya itu kan butuh sistem. Maksudnya bahwa sistem lalu lintasnya seperti apa, sistem keamanan seperti apa segala macam itu aja sebetulnya. Tapi kalau dari misalkan Jackmania sendiri untuk misalnya Jackmania kan besar sekali gitu ya. Diki sebagai ketua umum itu ada nggak sih sebuah sosialisasi, edukasi yang merumput gitu sampai ke bawah-bawah untuk menciptakan sebuah sistem dan budaya yang baik gitu. Ini justru poin plusnya dari Jackmania, yaitu Jackmania itu terstruktur. Jadi ada pengurus pusat, ada pengurus wilayah. Di pengurus wilayah kita punya ketuanya namanya Korwil, kurator wilayah. Jadi misalkan Manggarai ada korwilnya, terus lalu Cikini ada korwilnya, Pasar Minggu ada korwilnya gitu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh pengurus pusat kita sampaikan ke Korwil, Korwil menyampaikan ke ketua subwilayah, subwil lah istilahnya. Jadi emang agak bukan ini organisasi yang menarik gitu karena supporter tapi udah kayak pemerintahan aja gitu. Jadi emang ada strukturnya masing-masing dan semua pasti nurut sebetulnya. Dikomunikasikan ada isu apa, ada perintah apa, ada campaign apa kita komunikasikan ke Korwil pasti nyampe ke anak-anak. Dan sekali lagi sekarang ditambah sama sosial media. Sosial media itu memang helpful banget buat kita, cuma kadang juga jadi bumerang sebenarnya kalau salah gitu. Iya, bukan salah, justru kalau nggak kita atur karena kan nggak ada sekolahnya nih sosial media ya, nggak ada sekolahnya gitu. Jadi ya udah kita perlu atur aja sebetulnya, perlu bikin perlu bikin rules. Oke nih di sosial media kita gini segala macam. Sisanya di luar karena ada hal yang bisa diomongin di sosial media ada yang enggak. Dan aku setuju sih perlu kedewasaan ya untuk bermain dengan sosial media sekarang. Since tadi Diki juga bilang nggak ada sekolahnya gitu. Nggak ada sekolahnya. By the way, Soccer People dan juga Diki mungkin tahu nih ya, saat awal menjabat Ketum PSSI Erick Thohir kan bikin sarasehan tuh dengan para supporter ya. Emang iya? Iya. Gimana ya? Nah. Ini memang pertemuan ada dengan seluruh kelompok supporter, ada Pak Erick Thohir datang segala macam. Kebetulan saat itu kan diinisiasi sama PNSSI, Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Seluruh Indonesia. Nah kebetulan hari ini juga sekjennya saya, ketua sekjen PNSSI gitu. Jadi kalau ditanya apakah ada perbaikan dan pengembangan, rasanya ketika larangan away masih ada kayaknya belum ada perbaikan apapun ya. Karena sebenarnya itu krusial ya, itu poin karena penting ya. Itu goalsnya. Iya benar. Nah ini yang aku khawatirin bahwa PSSI ataupun federasi ataupun operator LIB ya, dia harus melakukan masa transisi hari ini. Karena kan 2 tahun, menurut keterangan dari federasi kan bahwa 2 tahun nih nggak boleh larangan away segala macam berdasarkan komunikasi dengan FIFA dan lain sebagainya juga. Nah 2 tahun ini udah masuk tahun kedua.
Dan berarti tahun ketiga musim depan itu harusnya udah boleh. Nah kalau tidak ada transisi, tidak ada uji coba sistemnya seperti apa segala macam, aku khawatir justru nanti di tahun ketiga pas dibuka tuh barbar semua. Jadi kayak wah udah nggak keatur lah, kebablasan semuanya. Ini yang aku pikir bahwa memang federasi sama operator ini harus memikirkan ini masa-masa transisi seperti apa. Misalkan di pekan ke-10 udah boleh ada yang away tapi hanya stadion yang lolos apa FIFA segala macam. Iya Let's sih, say stadion yang dipakai Piala Dunia secara safety and security-nya udah pas gitu. Terus kelompok supporter mana aja yang boleh away? Oke, syaratnya begini A B C D E. Lalu bagaimana mekanisme away-nya? Kita coba dengan 100 orang dulu. Ya, tapi kan mungkin 200 orang. ada masanya gitu, masa transisi ini mungkin bertahap kali, Dik. Iya, tapi mana hari ini? Ya kan Minimal plan-nya pelan-pelan. Minimal plan-nya deh. Maksudku gini, jangan sampai ketika nanti misalkan pas putaran kedua atau pekan ke-10 tiba-tiba PSSI bikinin jeder. Lah kita supporter nggak siap. Kaget justru Jangan ya. sosialisasi dulu Bener-bener. dong bahwa ini ya teman-teman ya nanti pekan 10 kita mau buka ini yang boleh away cuma A B C D E F G gitu. Syarat-syaratnya ini. Oh ya udah, biarkan teman-teman supporter bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan rumah itu. Ini kan baru pekan ke-6, baru kemarin pekan ke-6. Ya oke. Oke, lanjut lagi nih kan. Ini juga gak kalah penting nih. Ini gak kalah penting, gak kalah serius, gak kalah panas sebenarnya kan. Karena sebentar lagi kan memang ada Pilgub Jakarta. Kita pengen tahu dong langkah-langkah dari pengurus Jakmania untuk mencegah sepak bola ini dipolitisasi gitu. Mengingat sejak dulu kan Jakmania secara organisasi tidak pernah berpolitik gitu ya. Yeah. Memang itulah salah satu sebenarnya fungsi betulnya gitu, tidak terlibat dengan politik gitu. Selain itu Jakmania tentu juga jadi salah satu, ini tidak bisa dipungkiri, menjadi salah satu ceruk suara lah gitu. Gak bisa nggak dipolitisasi hari ini. Karena para calon udah nyebut Jakmania duluan ketika dialog pertama mereka di KPUD. Ya itu makanya tadi awal pertanyaannya kan bagus, Jakmania tidak pernah nih bergabung dengan politik. Tapi Iya, kan makanya akhirnya udah tidak. tersebut Iya, kan. Iya. Karena disebut gitu loh. Sekarang ngeliatnya gimana gitu. Menyebalkan. Wow, Pilkada tahun ini kan menyebalkan sekali. Karena how do you see it? karena apa ya? Karena kenapa jadi Jakmania sih gitu loh. Ada nggak ngerasa kayak misalkan nih kenapa jadi kita sih gitu? Ada Iya, nggak maksud gitu, gini, gitu? makanya aku sempat bilang bahwa kok kayaknya berarti ini masyarakat bola nih dipandang dong hari ini. Iya kan? Mendadak dipandang ya? Iya kan, berarti kemarin kan karena nggak pernah loh sebelumnya gitu loh maksudnya. Nah tapi walaupun yang dulu ada masalah ada mengenai janji stadion, terus janji akan bangun apa Jakmania segala macam bla bla pendekatan ke Persija, tapi tidak ada yang sebegitu konsen hari ini. Iya. Pilkada tahun ini nggak ada tuh, nggak ada yang menyebut nama Jakmania di dialog pertamanya saat di KPUD habis mendaftar segala macam, nggak ada gitu loh. Baru tahun ini aja gitu loh. Ya aku sih merasa bahwa happy aja Ada sebetulnya. positifnya dong tetap. Positif bahwa Itu artinya tadi gini. bilang akhirnya dianggap gitu kan. Tapi kan gini, positif itu kadang juga bikin kita jadi sombong gitu. Maksudnya sombong itu bahwa oh kan tuh berarti ini gue nih yang disebut nih segala macam nih, padahal sebenarnya banyak banget elemen masyarakat di Jakarta gitu loh. Setuju. Memang Jakmania secara prinsip kita tidak boleh berpolitik. Tidak boleh berpolitik. Artinya kita selalu menyerahkan kepada teman-teman untuk pilihan itu dan nurani kalian masing-masing. Cuma baik lagi, Jakmania itu pasti punya pandangan dan harapan terhadap apa dan bagaimana dan siapa calon gubernur Jakarta selanjutnya. Karena gubernur Jakarta itu adalah gubernur Jakmania. Dan gubernur Jakarta pasti menentukan nasib Persija 5 tahun ke depan. Ya. Jadi Jakmania memang secara sikap tidak akan bersikap inu segala macam gitu loh. Pun yang keluar itu adalah sikap-sikap pribadi sebetulnya. Tapi bahwa Jakmania akan punya harapan yang nanti akan kita sampaikan. Oke, sorry banget tapi kan disebut di KPU ya dalam speech pertamanya. Ya. Udah ada obrolan belum? Udah ada komunikasi belum yang terjalin saat ini dengan Jakmania? Komunikasi dengan pengurus pusat Jakmania belum? Oke. Gitu. Sip. Gitu. Jadi tapi terlepas dari itu bahwa makanya gini, bukan masalah komunikasinya harus seperti apa segala macam dan kayaknya Jakmania juga dari dulu kita nggak pernah ketemu dengan para calon gubernur sih. Dari dulu sebelum-sebelumnya ya, para calon gubernur ya, ketemu ya secara organisasi itu nggak pernah sih gitu. Jadi ya sudah biarkan saja seperti ini karena fokusnya Jakmania hanya untuk Persija. Tapi balik lagi, kita punya harapan dan kita punya challenge dan syarat kepada para calon gubernur itu jika terpilih apa yang kita harapkan. A, B, C, D-nya kita udah siapin itu, nanti kita akan share itu. Iyalah, selama harapan dan keinginan doanya positif dan bisa membangun, semua pasti diaminkan dan berharap itu menjadi sebuah kenyataan gitu kan. Ya apalagi karena ini Persija kan. Iya gitu kan. Nah Diki dan juga Soccer People, kita punya informasi nih Dik nih ya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas di kantor Kemenkumham di Jakarta pada Kamis kemarin. Jadi keduanya ini sepakat untuk mendukung program naturalisasi pemain keturunan Indonesia untuk membela timnas
Saat ini, 2 pemain yang akan dinaturalisasi adalah Mads Hilgers dan juga Eliano Reinders. Bahkan untuk memudahkan keduanya, pengambilan sumpah kedua pemain itu direncanakan akan dilakukan di KBRI Indonesia di Den Haag, Belanda pada Senin 23 September 2024. Langkah cepat ini menjadi strategi G2 guna membantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, seenggaknya timnas bisa lolos ke Piala Dunia ya, Soccer People ya. Peningkatan pesat ini sudah terjadi di timnas kita dalam beberapa waktu terakhir. Di ranking FIFA terbaru yang dikeluarkan September 2024, Indonesia melesat ke urutan 129 dunia. Yeay! Mudah-mudahan nggak 129, besok 29 gitu. Dik, tanggapannya gimana, Dik? Tanggapan nih, peringkat apa? Proses naturalisasi? Dua-duanya dong, okay. Kan itu kan berkaitan. Oke, kan? Proses naturalisasi, ya kalau boleh jujur, saya memang keberatan. Saya pribadi keberatan lah, karena saya punya anak cowok, umur 11 tahun, takutnya kalau dia nggak jago-jago banget susah buat jadi pemain timnas gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa, bahwa untuk jangka pendek ini bagus dalam arti kata akan memberikan standar yang tinggi terhadap kualitas pemain sepak bola Indonesia. Betul. Memberi standar, tapi jangan lupa nih, naturalisasi itu kan shortcut, ada yang perlu jangka dibangun secara panjangnya nih, mendasar gitu ya. itu adalah pondasi-pondasi itu, pembinaan, Setuju. terus bagaimana anak-anak itu. Gini lah, kalau memang kita mau jadi negara bola yang negara berprestasi bola gitu ya. Bukan cuma, kalau hari ini kan kita negara bola cuma hiburan doang, industri aja. Tapi belum prestasi kan. Jadi ya udah, kalau emang kita harus nyiptain robot, kita ciptain robot deh. Anak orang tua mana yang anaknya mau jadi pemain bola banget, emang dari lahir segala macam, suplemennya, disiplin segala macam, udahlah kita ciptain robot untuk dia jadi pemain bola. Ya, artinya harus ada perhatian serius terhadap program grassroots dari para Ya, pemain itu justru, bola itu di justru. seluruh wilayah Indonesia, karena kan Iya. dari Sabang sampai Merauke talent Indonesia tuh sebenarnya percaya banyak banget ini. Banyak kelihatannya, tapi tingkat partisipasinya kecil loh. Karena kayaknya banyak hal-hal yang menghambat gitu, banyak hal-hal Buat main bola. iya, gitu. Karena maksudnya gini, di beberapa lapangan bola tuh kita bisa lihat berapa banyak sih lapangan yang penuh keisi main gitu loh. Gitu. Jadinya orang tua sendiri, ya maksudnya Diki pasti mensupport anaknya kan untuk Iya. bermain sepak bola, tapi kan banyak orang tua lain yang di luar yang kayak, ya ngapain lo jadi pemain bola? Hah, Iya, gitu karena kan mungkin mungkin belum karirnya belum clear segala Iya, macam, dan iya, umurnya kan iya, pemain bola iya. pendek kan. Maksudnya bukan umur usianya tapi bukan. Sampai diem. Maksudnya usia produktifnya kan pendek, usia karirnya gitu, ya, gitu. Jadi iya. ya udah, kadang 30 kalau nggak bagus-bagus banget juga udah susah, Iya, di atas iya. 35 juga udah berat gitu sih. Soccer people pada tahu nggak Endrick, kan itu loh striker remaja asal Real Madrid. Ini seru banget ya, Dik ya. Jadi nih, ini penyerang, nih anak nih, ini baru 18 tahun ya. Senin 16 September kemarin resmi mengumumkan pernikahannya dengan model dan influencer asal Brazil, Gabrieli Miranda. Endrick dan Gabrieli membagikan momen kebahagiaan mereka di akun Instagram masing-masing, di mana si Endrick ini pakai jas hitam dengan kemeja tanpa dasi serta jam tangan yang kinclong bener warnanya. Dia 18 tahun, 18 tahun ngapain, Dik? 18 tahun. Ya gitulah. Mapan sih ya, dia 18 Iya, tahun iya, ya. By the way, Gabrieli pada Desember 2024 ini bakal berusia 24 tahun. Artinya istri Endrick ini berusia 6 tahun lebih tua. Wih, pernikahan Oke. dini ya ceritanya. Iya. Tapi jago loh dia nyarinya. Ya, lebih Iya. tua. Tapi sip juga sih. Sip Jadinya juga, Bos. Jadinya sip, ya. Tapi cinta kan emang katanya nggak kenal usia. Malahan Endrick nih kayaknya jadi makin gacor. Nah ini kayaknya sesuatu yang positif gitu ya. Terbangun positif setelah pernikahan Kalau nih. di luar sih positif, kalau di kita diomelin dulu nggak ya? Soccer People bukan aku yang ngomong ya. Bukan Sheila. Bukan aku yang ngomong ya. Nah malahan Endrick kan semakin gacor. Kita bisa lihat bahkan nyetak 1 gol pas Real Madrid ngalahin Stuttgart di Liga Champions pada Rabu 18 September lalu. Mantap! Ih, nah kalau yang ini, yang ini ya, nggak udah ya Diki, kayak eranya panjang banget, nggak soal sepak bola, Dia robot. nggak soal sepak bola, nggak soal yang lain. Ini ya bentuk yang tadi Diki bilang ya, Iya, contoh robot. jenis Mendingan robot. bikin begini aja udah, bikin kayak Cristiano Ronaldo aja udah. Kalau Messi kan give ya, Iya, Messi itu give. Tapi kalau Cristiano kan emang di-create, emang kayak meng-create dirinya, Iya. ototnya segala macam, memang Iya. ya udah meant to be untuk jadi begini aja gitu. kepopuleran Cristiano Ronaldo nih ya, jadi makin menjadi-jadi Soccer People ya. Per Jumat 13 September lalu, jumlah followers Babang Dodo di media sosial mencapai 1 miliar akun. Wow. Rinciannya 100 juta pengikut di Twitter atau yang namanya jadi X sekarang ya.
170 juta pengikut di Facebook, lalu 600 juta followers di Instagram. 600 juta di Indonesia berapa? 200 sekian juta 200 gitu juta, penduduknya. Terus 60-an juta subscriber di YouTube. Kapten Timnas Portugal ini juga berterima kasih pada pengikutnya yang telah mengikuti perjalanan karirnya selama ini. Salut! Salut, 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 salut. Kenapa Cristiano Ronaldo bisa begitu? Kenapa dia? Ya nggak tahu, kayak apa ya, cuma dia doang ya kayaknya hari ini yang kayak begitu. Karena dia kayaknya kalau kita lihat, setuju gak ya Sobat People ya? Dia tuh punya komitmen mendasar yang bener-bener, fokus gue ke sini gitu. Fokusnya emang pengen jadi kayak Iya, gitu. robot kan makanya bilang. Bisa, Maksud gini, bisa. berarti itu bahwa pembinaan kita bisa ciptain kita bisa ciptain Endrick lah. 18 tahun main di Madrid, oke. Jangan Ronaldo dulu, Endrick Ya, aja. Endrick dulu deh, Endrick 18 tahun main ya. Marcelino sekarang umurnya berapa ya? 19 kalau nggak salah, 19 atau 20 lah ya. Iya, Marcelino sama Marcelino- Acel gitu, Aceng itu kan. Nah maksudku ya harus ada Marcelino yang lain, harus ada Rizky Ridho yang lain gitu loh. Ya memang kita harus bukan masalah potong generasi, tapi sepak bola kita nih harus disupport bener kalau emang kita mau jadi olahraga prestasi gitu loh. Jangan olahraga yang cuma hai doang, sepak bola cuma industri doang, tiket banyak segala macam seneng, enggak, tapi bagaimana kita berprestasi. Karena kalau itu nggak dibangun pondasinya hari ini, ya mungkin 20 tahun lagi, 30 tahun lagi ya kejadiannya kan terus berulang. Kayak terus gini-gini aja. Iya, gitu. template aja gitu. Betul. Sementara kan selalu keinginan, Indonesia maju setiap kita menang atau mencetak prestasi, berharap semuanya tetap maju, tapi jangan sampai mandek situ ngulang lagi, Ya, betul. ngulang lagi gitu. Itulah yang berharap kita harapkan bersama, adanya perhatian khusus dan perhatian lebih dari pemerintah yang nyata, yang diimplementasikan Iya, yang nyata. programnya. Ya. Jangan ada di kertas doang gitu sih. Misalkan masalah kayak press gitu bagaimana? Enggak tahu ya. Bye. Thank you banget Tiki udah ngobrol bareng kita. Thank you, Sel. Thank you banget juga untuk Soccer People yang sudah menyaksikan Soccer Lover kali ini. Kita ketemu lagi lain waktu. Ciao.